Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maihi wa syukru lahu ala alaihi. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Siap pertahankan kesehatan sampai memasuki bulan Ramadan insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Biar ibadahnya maksimal. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Kalau surah Al-Bayyinah udah jauh lewat. Itu sudah jadi masa lalu. Insyaallah pembahasan kita malam ini surah Ad-Duha. Nah, surah Ad-Duha ini kategorinya adalah masih makkiyah. Meskipun sebetulnya jumlah ayatnya lumayan banyak, 11 ayat. Tapi surah ini termasuk di antara surah yang turun saat Nabi SAW bersama sahabatnya itu benar-benar belum punya kekuatan. Nah, karena belum punya kekuatan, maka otomatis yang diandalkan ya hanya dari Allah, itu aja. Bukan berarti setelah punya kekuatan gak mengandalkan Allah lagi, tidak. Tapi di sini memang benar-benar tawakal mereka, pertolongan Allah itu sangat diharapkan. Maka sababun nuzul dari surah ini ada beberapa disampaikan oleh para mufassirin. Pertama, bahwa Rasulullah SAW itu ada jedah lama di mana tidak ada surah yang turun, tidak ada ayat yang turun. Nah, kalau nggak ada ayat yang turun kan mikir macam-macam. Sama kayak kita, Pak. Ini kalau lagi misah sama istrinya, terutama bukan biasanya istri sih yang nyari ya. Yang nyari istri apa suami sih? Oh, dua-duanya nyari misalnya. Suami lagi kerja di luar kota misalnya, tiba-tiba udah berapa hari nggak ada kabar. Biasanya tiap hari WA misalnya gitu ya. Biasanya tiap hari WA, tiap hari ada berita, tiap hari ada kabar. Ini tiba-tiba lama nggak ada kabar sama sekali. Kan ada perasaan gimana gitu, seolah-olah mungkin ada sesuatu atau mungkin juga perasaan macam-macam. Nah, itulah yang terjadi pada Nabi SAW. Ada jeda lama tidak diturunkan ayat ataupun surah kepada beliau. Maka ketika surah ini turun, wadduha wal laili idza saja, begitu senangnya Nabi SAW sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Itu ya, saking senangnya. Oh, ternyata saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan saya. Saya tidak ditinggalkan oleh kekasih saya. Karena nanti akan ada di sini ayat yang terkait dengan itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kamu enggak ditinggalkan sama Tuhanmu, cuman lagi enggak ada berita aja. Ya gitu aja. Jadi kita kan kadang-kadang suka mikir macam-macam, jangan-jangan ditinggalin gitu. Ini enggak sama sekali. Tapi sekali lagi perasaan itu sebagai manusia yang muncul di dalam diri Rasulullah SAW, apalagi saat itu di periode dakwah ini. Itu memang benar-benar tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin masih sangat luar biasa beratnya. Mereka belum punya taji, belum punya gigi taring sama sekali, nggak punya kekuatan di Makkah Al-Mukarramah. Itu sababun nuzul yang pertama. Lalu di dalam riwayat yang lain diceritakan, ishtaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtaka. Ishtaka itu kalau kita kayak merasa sedih, ya merasa sedih, merasa seolah-olah ya kayak tadi itu ditinggalkan oleh Tuhannya, ditinggalkan oleh kekasihnya. Maka gara-gara perasaan sedih ini Nabi kemudian sampai tidak sholat malam
2 malam atau 3 malam ditinggalin sholat malam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini juga pelajaran sebelum kita lanjutkan, pelajaran penting juga di sini adalah bahwa jangan berpikir bahwa karena Rasulullah itu sebagai seorang nabi, manusia yang maksum, sehingga kemudian ibadahnya itu terus-terusan nggak pernah ada rasa sedih sama sekali, nggak pernah ditinggalkan sama sekali. Ada juga saat-saat di mana Nabi itu tidak melakukan qiyamul lail karena kesedihan. Nah sedih Rasulullah, sedih Nabi pada saat itu karena memang tadi itu tidak diturunkan kepada beliau surah dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga gara-gara sedihnya beliau tidak sholat malam, sekali lagi 2 atau 3 malam. Nah ketika itu tiba-tiba datanglah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita. Wanita itu tentu wanita Quraisy ya, musuh Islam, tapi tidak diceritakan dalam riwayat ini siapa namanya. Wanita itu langsung mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata dia, ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Ya, kata dia, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Saya tidak melihat syaitanmu. Ya, terima kasih. Jazakallahu khair. Jadi lupa sampai sana. Ya. Kata wanita Quraisy itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka. Saya tidak menyaksikan syaitanmu. Ini perhatikan nih. Jadi saking bencinya orang Quraisy itu sampai Allah disebut sebagai syaitannya Muhammad. Itu luar biasanya ya. Jadi kata dia, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Saya tidak melihat syaitanmu itu kecuali dia sudah meninggalkanmu. Itu kata dia kan. Karena memang sekali lagi Nabi pada saat itu benar-benar nggak ada kabar, nggak ada ayat. Jadi kabarnya Nabi dari Tuhannya itu yang melalui ayat. Itu aja komunikasi mereka melalui ayat yang turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kata wanita itu, lam yuqribka lailatan aw lailataini aw salasan. Sampai saya lihat kamu tidak dekat-dekat ke Tuhan ke syaitanmu lagi 2 malam atau 3 malam, sampai seperti itu. Nah, pelajaran lain lagi di sini adalah bahwa ternyata orang-orang Quraisy itu meskipun benci terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata perhatiannya luar biasa. Sampai tahu kalau Nabi nggak sholat malam 2 malam atau 3 malam. Coba bayangkan itu. Jadi sebetulnya kebencian orang lain kepada diri kita itu sebetulnya ya, di sisi yang lain sebetulnya itu perhatian. Kita diperhatikan, kalau sampai ada yang mungkin luput dari pengetahuan kita, mereka sendiri yang kemudian menyampaikan itu kepada kita. Makanya ada satu, ini kata orang sih, saya nggak tahu siapa yang ngomong itu. Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Kata dia gini, para pengkritik itu adalah pengawal bagi jiwamu yang bekerja tanpa Anda bayar. Para pengkritik Anda itu adalah orang-orang yang bekerja, pengawal jiwa Anda yang bekerja tanpa Anda bayar. Jadi kalau ada orang yang kritik sebetulnya di satu sisi memang kadang-kadang suka bikin kesel. Tapi ternyata di sisi yang lain bersyukurlah karena mereka sedang mengawal jiwa kita. Sama dengan kayak yang tadi, ini kan musuh Islam. Tapi ternyata perhatiannya luar biasa sama Nabi. Perhatiannya itu tujuannya bukan sebetulnya bukan untuk kepentingan Nabi sebetulnya. Tapi ternyata secara tidak langsung ada kepentingan Nabi di situ. Ketika ditegur seperti itu, akhirnya Nabi kemudian sadar, iya ya, sudah 2 malam, sudah 3 malam saya nggak sholat malam. Kan seperti itu kan. Padahal tujuan dari wanita itu bukan itu. Tujuan dari wanita itu ingin mengatakan, kamu sudah ditinggalkan itu sama syaitan. Jadi seperti itu ya. Makanya ya, saya akan mengulang lagi seperti apa yang pernah saya sampaikan, bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya nggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua apa yang ada di alam ini batila, sia-sia. Jadi bahkan orang yang bikin kesel, musuh kita sendiri, ternyata ada manfaatnya untuk kita. Nah itu yang jadi pelajaran penting juga yang bisa kita ambil melalui riwayat ini. Nah begitu wanita itu mengucapkan ini kepada Rasulullah SAW, makin sedihlah Nabi. Tapi karena makin sedih beliau, nah setelah itu tidak lama kemudian turunlah surah ini, surah Ad-Duha. Itu yang kedua. Dalam riwayat yang lain, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani wa Ibnu Mardawai an Jundub qala
abta'a Jibril anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala al-musyrikun qad wadda'a Muhammad. Jadi karena wahyu lambat turunnya, ada jedahnya cukup lama, maka orang-orang Quraisy langsung ngomong. Mereka langsung mengatakan wadda'a atau wuddi'a Muhammad. Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Jadi kata wadda'a itu artinya meninggalkan. Tapi meninggalkan itu bukan meninggalkan dari masjid ditinggalkan ke rumah, enggak. Wadda'a yuwaddi'u itu artinya meninggalkan untuk perjalanan yang jauh. Atau kalau tidak perjalanan yang jauh, wadda'a yuwaddi'u itu artinya meninggalkan untuk selama-lamanya. Itu kata wadda'a yuwaddi'u. Makanya ucapan selamat tinggal itu disebut dalam bahasa Arab taudi'. Atau kalau ini Anda ingin misalnya berangkat ke luar negeri misalnya, meninggalkan keluarga Anda, itu biasanya kalau dalam bahasa Arab selamat tinggal sampai jumpa. Itu selain ilal liqa. Kalau ilal liqa itu mungkin berpisah enggak dalam jangka yang lama. Tapi kalau berpisah dalam jangka yang lama dengan jarak yang cukup jauh, itu biasanya dalam bahasa Arab perpisahannya mengucapkan kata wada'an. Wada'an. Jadi bukan lagi ilal liqa. Selama ini kan mungkin yang sering kita dengarkan ilal liqa ma'as salamah, itu ya. Tapi kalau perjalanannya jauh, sekali lagi dalam bahasa Arab kita katakan wada'an. Wada'an ya Jakarta, selamat tinggal wahai Jakarta. Itu berarti kita meninggalkan ini bukan Jakarta ya. Bekasi ya. Wada'an ya Bekasi misalnya. Wada'an ya Bekasi. Itu artinya kita akan meninggalkan Bekasi ini untuk perjalanan yang panjang dan cukup lama. Bisa dipahami ya? Itu kata wada'an. Orang-orang musyrik lagi langsung mengatakan qad wuddi'a Muhammad. Muhammad itu sudah ditinggalkan, bahkan boleh jadi untuk selamanya dia ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka turunlah surah ini di mana salah satu di antara ayatnya menegaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu riwayat yang ketiga. Lalu kemudian selanjutnya riwayat yang berikutnya ini dari Jundub juga, qala ihtabasa Jibril anin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ba'du banati ammihi ma ara sahibaka illa qad qalaka fanazalat wadduha. Jadi Jibril itu ihtabasa itu kalau kita bersembunyi, dikatakan sebagai bersembunyi di sini karena nggak muncul-muncul, nggak nongol-nongol. Kalau kita Jibril itu kan tidak hanya sekedar membawa wahyu datangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada juga datangnya beliau menyampaikan berita yang lain, itu ada juga. Kayak misalnya kalau dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril alaihi salam datang untuk menjemput beliau dalam perjalanan itu. Kalau dalam peristiwa pembelahan dada, itu malaikat Jibril datang untuk membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, datangnya malaikat Jibril ini tidak sepenuhnya, tidak semuanya untuk kepentingan membawa wahyu. Nah, tapi ternyata tidak membawa wahyu sekalipun malaikat Jibril juga nggak nongol-nongol. Sehingga karena nggak nongol-nongol, maka keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, bukan keponakan beliau, sepupu-sepupunya, banatu ammihi, anak dari paman-pamannya. Tapi paman-paman di sini tentu paman beliau yang masih musyrik. Yaitu mereka kemudian mengatakan, kata mereka, ma ara sahibaka illa qad qalaka. Kata mereka kepada Nabi Muhammad, saya tidak melihat kawanmu itu. Jadi ini Tuhannya Nabi dikatakan sebagai kawanmu. Ma ara sahibaka illa qad qalaka. Saya tidak menyaksikan kawanmu itu kecuali dia benar-benar sudah meninggalkanmu. Maksudnya malaikat Jibril ya, benar-benar sudah meninggalkanmu. Maka pada saat itu turunlah surah Ad-Duha ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu 4 riwayat terkait dengan sababun nuzul hadhihi surah atau sebab turun surah ini. Selanjutnya kita akan masuk pada kandungan surah ini. Allah membuka firman-Nya dengan sumpah atau al-qasam, dan Allah di sini bersumpah dengan ad-duha. Ad-duha artinya apa? Demi waktu. Tapi satuan waktunya ya waktu duha. Kan kita tahu sendiri ya, waktu duha itu kapan? Waktu duha itu setelah syuruk. Waktu duha sampai kapan?
ila ma qabla zawal, sampai sebelum zawal. Zawal itu artinya sebelum tergelincir matahari, sebelum terbalik ke arah barat, itu namanya zawal. Jadi menjelang duhur itu masih duha. Makanya kalau Anda sholat duha selama belum azan duhur itu masih boleh sholat duha, ya, selama belum azan duhur. Itu satuan waktunya. Tapi para ulama mufassirin mengatakan bahwa sebetulnya ini memang Allah menggunakan satuan waktu yaitu ad-duha, tapi Allah ingin menjelaskan tentang waktu secara keseluruhan. Sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang satuan-satuan waktu yang lain, kayak misalnya wal asr, itu kan satuan waktunya ba'da az-zawal, jadi sore sampai menjelang maghrib atau sampai sebelum maghrib. Kemudian ada juga misalnya wal fajr, ada juga misalnya wal lail, ada juga misalnya was subh, ada juga misalnya wan nahar. Itu semua menunjukkan tentang satuan atau potongan-potongan waktu. Tapi sekali lagi para mufassirin mengatakan bahwa semua potongan waktu itu mewakili seluruh waktu yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, sering kita katakan bahwa para mufassirin sudah bersepakat waktu atau kosakata apapun yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah, Allah ingin menjelaskan tentang pentingnya kosakata itu dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kaitannya kata ad-duha ini dengan isi kandungan surah secara keseluruhan? Kaitannya adalah gini, karena Nabi Muhammad SAW itu kan ada jeda diturunkan wahyu kepada beliau, ada jeda dalam waktu yang lama. Nah, maka ketika Allah bersumpah dengan menggunakan kata ad-duha, itu artinya Allah ingin menjelaskan bahwa semua hanya persoalan waktu. Tentang bahwa Anda diturunkan atau tidak sudah pasti, karena itu memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya namanya lagi lama ya lagi lama aja. Tapi intinya bahwa semua potongan waktu itu mau panjang mau pendek sebetulnya semuanya sama aja. Tergantung seperti apa cara kita menyikapi. Kalau misalnya tadi terjeda waktu lama tidak diturunkan wahyu kepada Nabi SAW, kan masih banyak perkara-perkara yang lain yang bisa menjadi fokus Nabi SAW selain harus memikirkan kapan turun wahyu itu. Sama juga dengan kita, misalnya ketika kita menunggu sesuatu ya, kita menunggu sesuatu ini kapan datangnya ya, kapan datang, udah nggak usah fokus di situ. Kalau sudah dijanjikan oleh Allah pasti akan datang, insya Allah akan datang. Tentang kapan dia akan datang, sudah itu bukan urusan kita. Serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya, kalau dalam kehidupan kita, sering sakit nggak sih? Sering sakit? Sering lah, bukan lagi pernah, sering lah. Yang nggak hidup kalau nggak sakit, Pak. Nah kan sering seperti itu kan, sakit gigi misalnya, sakit perut. Ini alhamdulillah lagi sakit perut, ini mulus. Sudah 1 minggu mulusnya. Jadi mahnya lagi kambuh, cuman karena saya nggak punya kebiasaan kalau kayak gini itu nggak pernah mau minum obat. Nggak pernah mau minum obat, jadi jelas lama baru hilang. Makanya sebetulnya tadi mohon maaf, memang ini ditunggu-tunggu tadi itu air. Ya, silakan diminum dulu ya. Saya minum dulu ya. Nih, karena lagi apa istilahnya naik. Nah ini lagi sakit kayak gini, kalau lagi kembung kayak gini nih, itu kan mikirnya ya Allah kapan hilangnya ya. Kan mikirnya kayak gitu kan. Kapan hilangnya ya? Ya kok nggak sembuh-sembuh, ini udah 1 minggu kok belum hilang juga. Kan mikir kayak gitu kita kan. Sakit gigi juga demikian. Ini kan saya sudah minum obat tapi kok belum hilang juga. Nah udah nggak usah pikirin itu. Yang jelas pasti hilang. Itu aja, yang jelas pasti hilang. Ya kalau nggak hilang ya mati, udah selesai. Ya nggak ada yang namanya musibah itu, termasuk diantara sesuatu yang menurut Nabi SAW, kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Kan Nabi sudah menjamin gitu. Kullu syai' itu artinya segala sesuatu apapun itu, rasa sedih, rasa bahagia, itu kan, rasa nyaman, rasa tidak tenang, semuanya itu kata Nabi, kullu syai'in indahu, di sisi Allah itu bi ajalin musamma, ada waktunya, nggak akan selamanya. Anda tertawa hari ini, nanti besok akan menangis. Kan kira-kira begitu.
Anda hari ini nangis, insya Allah nggak selamanya akan menangis. Akan ada waktunya di mana itu berakhir. Jadi ketimbang kita mikirin kapan berakhirnya ya, mendingan yang kita pikirin dalam kondisi kayak gini apa yang bisa saya lakukan ya. Ya mendingan kita pikirin kayak gitu. Nah itu sama dengan Nabi. Ketika ada waktu tadi itu terjedah nggak turun wahyu kepada beliau, kesalahan Nabi itu beliau pusing mikirin kapan ya turunnya ayat itu. Kapan ya turunnya wahyu? Kapan ya turunnya firman Allah? Kapan ya malaikat Jibril bakalan datang? Padahal sebetulnya bukan di situ letak persoalannya. Letak persoalannya itu udah fokus aja. Kan banyak tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya kalau kita lihat nanti ayat-ayat yang berikutnya semua menjelaskan tentang itu. Enggak usah fokus di situ. Itu cuma persoalan waktu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itulah kaitannya kenapa sehingga Allah membuka surah ini dengan kata ad-duha. Artinya persoalan waktu itu biar jadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Soal kapan itu biar jadi urusan Allah. Kita yang perlu kita pikirkan bahwa hari ini kita masih dikasih waktu oleh Allah, maksimalkan waktu dan kesempatan itu untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Tadi itu ketika saya terpikir, ya Allah kapan hilangnya nih perut ya? Sakit, hilang perutnya sakit. Kapan hilangnya nih sakit perut ya? Ketika terpikir seperti itu, nah pada akhirnya karena sudah paham tentang ini, akhirnya sudah dialihkan aja. Daripada mikirin itu mendingan berdoa. Ini kan fasilitas ya. Ini fasilitas di mana kan dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak ada satu orang pun yang mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, kecuali dengan itu dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara langsung itu. Secara langsung dihapuskan oleh Allah. Lalu setelah itu, kalau Anda kepengen tambahan lagi, ada syaratnya. Tambahan itu apa? Tambahan itu nanti akan digantikan oleh Allah dengan yang jauh lebih baik dari apa yang Anda rasakan saat ini. Bagaimana caranya? Dan inilah yang kemudian di dalam bahasa syariah disebut sebagai ihtisab. Bisa dipahami ya? Ihtisab. Jadi ihtisab itu mengharapkan ganti yang lebih baik. Itu ihtisab. Mengharapkan imbalan yang lebih baik. Itu namanya ihtisab. Jadi kalau Anda dapat musibah, lalu kemudian sekedar menahan diri dalam artian sabar, itu ganjarannya sudah ada. Ganjarannya sudah ada, imbalannya sudah ada. Apa imbalannya? Setidaknya dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu imbalannya. Tapi kalau Anda kepengen dapat ganti yang lebih baik, tinggal baca aja doa. Dan itu namanya ihtisab. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kepadaku ganjaran dari atau melalui musibahku ini. Wakhluf li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik dibandingkan daripada ini. Nah, ketimbang kita mikirin kapan hilangnya ya, mendingan udah fokusin, lagi sakit gini fokusin untuk berdoa kayak gitu. Insya Allah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala begitu menghilangkan dan mengangkat penyakit itu, akan Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang semula. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, soal seperti apa Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik, itu bukan urusan kita lagi. Serahkan itu semuanya kepada Allah. Yang jelas Allah tahu mana yang lebih baik untuk kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi itu kaitannya ayat ini atau permulaan surah ini dengan kandungan daripada surah ini, juga terkait dengan sababun nuzul dari surah ini. Selanjutnya Allah kemudian bersumpah dengan satuan waktu yang lain, yaitu wal-laili. Jadi demi waktu duha, lalu kemudian demi waktu malam. Tapi demi waktu malam idza saja, wal-laili idza saja. Apa artinya wal-laili idza saja? Dan demi malam, ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufassirin tentang makna daripada al-lail idza saja, malam apabila dia saja. Pertama, makna saja bimakna sakana. Jadi saja itu artinya sakana. Pernah dengar kata sakana? Enggak pernah? Sebetulnya pernah, cuman enggak paham aja. Iya. Sakana itu sama dengan sakinah. Sudah pernah dengar kalau sakinah? Sering lah. Apa artinya sakinah? Ya? Sakinah, nama perempuan. Sakinah itu ketenangan. Jadi sakinah itu tenang. Dari kata sakana, sakana itu artinya tenang.
Nah, sakana itu juga bisa artinya tinggal. Tapi rumah itu, rumah tempat kita tinggal itu sering juga disebut dalam bahasa Arab maskan. Bisa dipahami? Itu disebut maskan. Kenapa rumah disebut maskan? Karena di situ Anda mendapatkan ketenangan. Jadi kalau rumah kemudian di dalamnya Anda tidak mendapatkan ketenangan, itu ada yang salah. Ada sering yang begitu? Enggak kan? Mendingan di warung kopi dibandingkan daripada di rumah. Kan banyak yang kayak gitu kan? Iya, mendingan ngabisin waktu di warung kopi, di kafe dibandingkan daripada di rumah. Berarti kan enggak ada sakinah di rumahnya kan? Itu na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Nah, termasuk diantaranya sebetulnya apa yang membuat laki-laki itu bisa dapat sakinah, ketenangan di rumahnya. Sumber sakinah bagi laki-laki itu adalah an-nisa, perempuan. Jadi fungsi paling pertama dari seorang istri untuk suaminya adalah memberikan sakinah kepada suaminya, biar suaminya enggak nyari sakinah di luar. Jadi walaili idza saja bimakna walaili idza sakanat. Sakanat itu artinya membawa ketenangan. Jadi ketika malam itu kan dia sifatnya apa ya? Syahdu apa sih? Ya tenang. Kalau siang itu dia sifatnya ada banyak hiruk pikuk di sana, malam itu mulai tenang. Nah, jadi walaili idza saja itu adalah apabila malam mulai tenang. Ya, apabila malam mulai tenang. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan tadi itu? Musibah, bukan musibah sih, ujian yang dialami oleh Nabi. Apa kira-kira hubungannya? Jadi hubungannya ternyata kayak gini. Ini saya baca bukan di kitab tafsir. Tapi saya lupa bacanya dari mana itu. Ketika dikaitkan tentang walaili idza saja, mohon maaf saya kadang-kadang apa yang saya baca itu lupa, tapi isinya masih saya ingat. Jadi sumbernya jangan ditanya dari mana ya. Intinya adalah, insya Allah nggak bohong. Apa tadi yang? Oh iya, walaili idza saja. Jadi walaili idza saja itu gini. Biasanya seseorang itu kalau sedih, dia lagi misalnya sendiri di kampung atau di negeri orang, sendiri. Itu biasanya perasaan itu akan menguat munculnya ketika mulai memasuki waktu malam. Bisa dipahami ya? Sendiri, begitu mulai memasuki waktu malam, Anda mulai melihat mega-mega merah ya di ufuk barat. Itu mulai kepikiran, benar-benar sudah mulai pikiran kita itu dikuasai oleh rasa rindu, dikuasai oleh perasaannya yang enggak jelas seperti itu namanya walaili idza saja. Jadi ketika malam mulai membawa ketenangan, saat itu Nabi kesedihannya itu luar biasa bertambah. Kesedihannya itu memuncak karena tidak didatangi oleh malaikat Jibril, tidak diturunkan kepada beliau wahyu atau ayat-ayat Al-Qur'an. Bisa dipahami ya? Itu kaitannya sehingga Allah berfirman walaili idza saja. Lalu setelah Allah mengatakan walaili idza saja, Nabi Muhammad ketika mulai memasuki waktu malam, ya Allah pikirannya sudah mulai, kalau bahasa anak sekarang gabut ya. Ya, galau lah, gabut lah. Kalau galau itu masih agak kesinian. Katanya kalau sini lagi itu bahasa netizennya gabut kalau nggak salah nih. Itu ini nggak ada netizen sih, bukan. Jadi itu ya, itu mulai gabut itu benar-benar di waktu mulai menjelang terbenam matahari itu sampai kemudian perlahan-lahan mulai gelap, itulah walaili idza saja. Nah, selanjutnya masih ada pendapat lain tentang makna daripada as-saja itu. Jadi walaili idza saja yang kedua maknanya adalah saja bermakna nur zulmah saja bermakna lailatan saja. Iya, idza ghatta bidzulmah. Jadi saja itu artinya apabila gelapnya itu mulai menguasai. Sebetulnya apapun pendapat para mufassirin terkait dengan malam di sini, intinya bahwa ada juga mulai dari menjelang terbenam matahari Anda mulai gabut tadi itu kepikiran karena rindu, karena kangen misalnya, sampai larut malam biasanya ada orang sampai nggak bisa tidur. Kayak gitu kan, saking rindunya, saking kangennya misalnya, karena apa yang dinanti-nanti nggak datang-datang sehingga nggak bisa tidur. Jadi saja makna saja berikutnya, sampai malam itu gelapnya mulai pekat. Semua malam ini dikuasai dengan gelap, nggak ada lagi warna terang. Ya, kalau di zaman dahulu kan jangan kepikiran bahwa kalau di Jakarta, di Bekasi ini kan malam juga terangnya luar biasa kan, kecuali jalur sini saya lihat agak gelap, nggak ada lampu jalan ya.
nggak ada lampu jalan kalau. Tapi kalau di mana-mana saya lihat kan rata-rata terang kan, meskipun malam tetap terang. Tapi kan di zaman dahulu nggak begitu. Sebelum ada listrik nggak begitu. Benar-benar kalau sudah malam itu ya benar-benar mati. Kampung saya sampai sekarang masih gitu. Kalau udah masuk waktu isya, selesai sholat isya semuanya, udah tidur lah itu. Iya, nggak ada lagi aktivitas. Itu kampung saya di Buton sana, di pelosok. Nah, itu makna daripada kata saja. Walaili idza saja. Selanjutnya, setelah ya, makna yang berikutnya masih ada lagi. Walaili idza saja itu artinya walaili idza aqbala. Aqbala itu artinya datang. Tapi aqbala itu bukan datang langsung sudah tiba, tapi aqbala itu datang menjelang. Ya, pernah dengar kata qabla? Qabla apa artinya qabla? Sebelum. Nah, kemudian ada lagi istilah qubaila. Qubaila itu menjelang. Jadi ada qabla sebelum, ada qubaila menjelang. Kalau kita sholat sunat ada sholat sunat qabliyah. Nah, kata aqbala itu artinya menjelang. Jadi sebelum tapi sudah datang, kita sudah lihat itu, datangnya itu sudah kelihatan. Jadi walaili idza saja bermakna walaili idza aqbala, dan apabila malam sudah mulai datang. Bagaimana ciri-cirinya kita melihat dia datang? Ketika di ufuk barat sudah mulai kelihatan mega-mega merah itu. Itu namanya al-laili idza saja. Tapi maknanya semuanya sebetulnya sama ya. Maknanya sakana, maknanya aqbala, maknanya ghatta bidzulmati, semuanya sama. Nah, selanjutnya setelah Allah bersumpah dengan dua kosakata ini, pertama ad-duha, kedua al-lail, tapi dua-duanya adalah terkait dengan waktu. Lalu Allah Subhanahu wa taala masuk ke konten sumpahnya. Apa kata Allah? Ma wadda'aka. Ma wadda'aka. Nah, di sini pertanyaannya adalah ma wadda'aka itu bentuknya lampau atau sedang berlangsung? Jawabannya bentuknya lampau. Nah, karena bentuknya lampau di sini, yang namanya lampau itu nggak akan terjadi lagi seharusnya ke depannya. Nah, sekarang ketika Allah mengatakan ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Itu artinya tidak meninggalkanmu itu cuman kemarin atau selamanya tidak akan pernah meninggalkan? Jawabannya selamanya tidak akan pernah meninggalkan. Cuman Allah ingin menegaskan di sini, kemarin Allah tidak meninggalkanmu, hari ini Allah tidak meninggalkanmu, besok dan seterusnya Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan karena Allah ingin memastikan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, maka Allah memastikan dengan menggunakan fi'il madhi atau kata kerja lampau, di mana yang namanya kata kerja lampau itu adalah menunjukkan sebuah kepastian yang tidak dapat diragukan oleh siapapun juga. Bisa dipahami? Itu kepastian itu. Namanya sudah terjadi, siapa kira-kira yang bisa meragukan? Sudah terjadi kan gak bisa diragukan. Tapi kalau kabar masih menunjukkan tentang apa yang akan datang kan masih bisa ragu, belum terjadi. Yang sudah terjadi itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Maka Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Dan kepastian kalau Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad itu sepasti apa yang sudah pernah terjadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu konten sumpahnya. Ma wadda'aka rabbuka. Selanjutnya wa ma qala. Nah, sekarang pertanyaannya, ma makna qala? Qala itu artinya apa? Qala itu makna pertama adalah bughdu, al-bughdu, marah. Jadi sampai saat itu para mufassirin mengatakan Nabi SAW itu sampai kepikiran, jangan-jangan Allah ini murka sama saya. Jangan-jangan Allah ini marah sama saya. Jangan-jangan malaikat Jibril ini marah sama saya. Kan seperti itu pula perasaan kita kan. Kalau ada orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayangi misalnya, kemudian tiba-tiba nggak mau ngomong sama kita, cuek dengan kita, kan kita langsung kepikiran, jangan-jangan dia marah, kan begitu kan? Nah itu, seperti itu pula yang terjadi pada Nabi SAW. Sehingga meskipun yang beliau alami secara terang-terangan adalah kata-kata yang tidak enak dari orang-orang Quraisy, yaitu tadi mereka mengatakan Nabi Muhammad sudah ditinggalkan. Tapi Allah tahu perasaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi merasa jangan-jangan Tuhan marah terhadap saya. Makanya Allah setelah mengatakan ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu sama sekali, Allah langsung melanjutkan wa ma qala. Selain Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu itu sama sekali juga tidak marah kepadamu.
Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan-perasaan yang tidak-tidak yang muncul di dalam dada Rasulullah tadi itu benar-benar diyakinkan oleh Allah bahwa itu hanya sekedar was-was. Itu tidak benar. Nah, selanjutnya mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Baru kemudian Allah masuk ke ayat yang berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kan kayak nggak ada hubungannya ini. Walal akhirah, dan sungguh negeri akhirat itu khairun laka, lebih baik bagi kamu, minal ula, dibandingkan daripada al ula yang sekarang, dunia ini. Apa hubungannya itu dengan ayat sebelumnya? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, hubungannya pertama, ini diingat baik-baik. Hubungan pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu ingin ditegaskan oleh Allah kepada beliau bahwa nikmat Allah itu terlalu banyak. Jadi kalau sampai Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan wahyu hanya dalam jangka waktu sekian itu, nggak usah sedih harusnya. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Nah, yang namanya dunia ya seperti itu modelnya. Namanya dunia itu seperti itu modelnya. Kalau Anda kepengen benar-benar nggak ditinggalkan sama sekali, tidak ada waktu jeda dari diturunkan wahyu itu, Anda selalu dihubungi oleh kekasih Anda, misalnya seperti itu, ya benar-benar gak ada waktu-waktu kayak gitu. Itu bukan di dunia. Tapi kalau kepengen seperti itu ya di akhirat. Kalau kepengen seperti itu di akhirat. Kalau di akhirat nanti insya Allah gak ada lagi itu istilahnya, oh saya gak sempat WA karena lagi sibuk. Ini misalnya deadline-nya lagi misalnya ngejar-ngejar, gak akan ada lagi di sana kayak gitu. Jadi apapun yang kita inginkan, walakum fiha ma tashtahihil anfus. Di sana itu semua apa yang diinginkan oleh jiwa Anda itu semua akan terpenuhi. Jadi kalau kita saya kepengennya tiduran aja kerjaannya, bisa di sana tuh. Di sana aja udah. Ya, kalau di dunia ini misalnya Allah capek juga kerja ya, kepengen pensiun aja misalnya pensiun dini, di sana pensiun dini bisa itu. Nah, makanya mendingan di dunia apa di akhirat sih? Mendingan di akhirat. Jadi mendingan cepat mati aja ya. Kira-kira gimana? Iya, mendingan cepat mati aja. Nah, boleh nggak sih berharap cepat mati? Boleh berharap cepat mati? Nggak boleh. Tidak boleh berharap cepat mati. Itu ada dalam sabdanya Rasulullah SAW. La yatamannayanna ahadukum al-mauta. La yatamannayanna ahadukum al-mauta. Jangan sampai seseorang di antara kalian berharap untuk mati saja gara-gara ujian yang terlalu berat yang dihadapi. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sampai Anda kepikiran, ya Allah berat banget ya ujian di dunia ini, udah mendingan mati aja dah. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh kayak gitu. Tapi Nabi ngasih solusi. Tapi kalau memang kalian kepengen kayak gitu, ya sudah, ada caranya. Gimana caranya? Fa in kana la budda. Kalau memang harus kayak gitu, maka kata Nabi berdoa aja. Bagaimana doanya? Allahumma in kanatil hayatu khairan li, ya Allah, kalau memang Allahumma in kanatil mautu khairan li, ya Allah, kalau memang kematian itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Tapi kalau memang kehidupan itu baik bagiku, lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Jadi kalau memang udah bosan hidup, boleh doa kayak gitu. Doa kayak gitu boleh. Tapi karena kalau kita doa kayak gitu, itu berarti kan kita menyerahkan semuanya kepada Allah kan. Kalau kita berharap mati, kan boleh jadi hidup masih lebih baik daripada mati kan. Tadi itu Anda berharap kalau mati kayaknya semuanya selesai urusan. Betul, selesai urusan tuh. Tapi selesai urusan di dunia. Nanti masuk kuburan ketemu urusan lain sama malaikat. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau kita berdoa kayak tadi itu, berarti kan kita serahkan semuanya kepada Allah kan. Kalau Allah, karena memang Allah yang paling tahu, Allah tahu bahwa kita lebih baik memang mati, ya sudah bakalan dimatikan sama Allah. Tapi kalau Allah tahu, oh enggak, Anda masih dikasih kesempatan untuk hidup dan bertaubat, maka berarti Anda akan dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lari ke sana ya? Oh iya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagi kamu dibandingkan dari dunia ini. Jadi ya sudah, jangan berharap sepenuhnya akan enak di dunia ini. Itu mah urusan kecil. Kalau memang kepengen enak ya akhirat. Al akhiratu khairul laka minal ula. Itu hubungan dari ayat ini ya, ayat sebelumnya dengan ayat ini. Nah, lalu selanjutnya
Di sini juga dikatakan bahwa al jannatu khairun laka minad dunya ma annahu sallallahu alaihi wasallam qad uta fid dunya syarafun atau syarafun nubuwati ma yusaghiru indahu kulla syarafin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di dunia ini, di mana dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada satupun kemuliaan yang pernah ada di alam ini kecuali semuanya jadi kerdil, kecuali semuanya jadi kecil. Kita ambil contoh misalnya, Nabi siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad? Sulaiman misalnya, semuanya dimuliakan oleh Allah sih semuanya. Tapi dengan kemuliaan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW, maka seluruh alam ini menjadi kerdil nikmat Allah yang Allah kasih kepada mereka. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai khairul bariyah. Khairul bariyah itu apa? Atau mohon maaf, khairul anam. Khairul anam itu artinya apa? Sebaik-baiknya makhluk. Jadi bukan hanya sebaik-baiknya manusia, tapi sebaik-baiknya makhluk. Nah, oleh karena Nabi Muhammad ini menjadi sebaik-baiknya makhluk, maka seharusnya nggak usah ngeluh. Udah nggak usah ngeluh, karena terlalu banyak kemuliaan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW itu. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat perjuangan beliau juga memang cukup berat ya, bukan cukup berat, memang sangat berat perjuangan beliau. Tapi bahwa karunia yang Allah berikan kepada beliau itu luar biasa besarnya. Maka oleh sebab itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, ingat wahai Nabi Muhammad, kalau di dunia aja nikmat yang Allah berikan kepadamu wahai Muhammad luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya, maka ingat akhirat itu lebih baik lagi dari di dunia. Coba bisa bayangkan. Ini makna yang kedua ya, kaitan maknanya yang kedua. Jadi kalau di dunia ini saja kemuliaan yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad itu sudah luar biasa, maka ingat di akhirat kelak masih jauh lebih luar biasa lagi. Makanya di akhirat kelak manusia yang paling pertama masuk surga siapa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan posisi tertinggi di surga nanti itu disebut sebagai al-wasilah. Itu posisi tertinggi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, idza sa'altumul jannata, idza sa'altumullaha al-jannah, apabila kalian meminta kepada Allah surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah al-firdaus. Karena kata beliau itulah surga tertinggi. Tapi ternyata dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwa ada posisi tertinggi di surga nanti itu, di mana posisi itu disebut sebagai al-wasilah. Lalu kata beliau, dan saya berharap al-wasilah itu menjadi tempat bagi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang makanya ada dalam doa setelah azan kan? Doa setelah azan kan kita minta itu. Ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qaimah. Ati. Apa artinya ati? Berikanlah. Jadi kalau ada ibu-ibu namanya Ati, itu artinya berikanlah. Ya, ati, berikanlah kepada siapa? Muhammad. Ati Muhammadan. Berikanlah kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita mintakan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad? Al-wasilah. Itu posisi surga tertinggi. Tapi Pak Ustadz, apakah itu ada di Jannatul Firdaus? Iya, itu ada di Jannatul Firdaus. Tapi ingat kata Nabi SAW, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu setiap atau pada masing-masing kelas surga ada mi'atu darajah, 100 derajat. Jadi masing-masing kelas itu ada 100 derajat. Kalau Al-Firdaus itu surga tertinggi, maka di Firdaus itu ada 100 derajat. Derajat tertingginya itu apa? Derajat tertingginya Al-Wasilah. Lalu Nabi SAW bersabda, ma bainad darajatain, jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya. Kalau tadi beliau mengatakan ada 100 derajat ya, setiap kelas 100 derajat. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya itu sama seperti jarak antara langit dan bumi. Jauh apa jauh? Jauh sekali. Itulah. Nah, kalau tadi 100 derajat berarti tinggal dikalikan jarak antara langit dan bumi dikali 100. Pak Ustadz, tapi kita nggak pernah bisa melihat langit. Oh, ini ada langit. Nggak pernah bisa melihat langit kita Pak Ustadz, misalnya gitu ya. Nah, di dalam hadisnya yang lain Rasulullah mengatakan,
Inna ahlal jannati yatara'a ahlal ghurafi min fawqihim. Jadi sesungguhnya nanti penghuni surga itu nanti yatara'a. Yatara'a itu bisa saling melihat. Bisa saling melihat sama siapa? Ahlal ghurafi min fawqihim. Bisa saling melihat dengan penghuni kamar-kamar yang ada di atas mereka. Jadi meskipun tadi jaraknya seperti langit dan bumi, jangan bayangkan masih kayak di sini. Mata kita nggak akan sanggup itu. Pakai teropong pun juga nggak akan pernah nyampe. Jadi itu ya, tenang saja. Di akhirat kelak meskipun jaraknya kayak gitu, itu ya tara'ah, akan saling melihat kita di sana. Nah, Nabi kalau di dunia ini saja keutamaannya luar biasa, bagaimana lagi di akhirat kelak? Makanya nanti keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu nanti semua umat manusia nanti akan ke sana. Saya kepengen ke sana, kepengen ke sana. Kayak gitu kan? Karena ada keistimewaan tertentu. Makanya kita nanti di akhirat kelak ini adalah umat yang nanti akan berbangga ketika semua umat yang lain kepengen jadi bagian umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasanya. Nggak ada di akhirat kelak umat yang dikasih telaga oleh Allah selain Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi satupun yang dikasih fasilitas untuk ngasih syafaat kepada umatnya kecuali satu-satunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keutamaan yang lain dan keutamaan yang lain. Nah, itulah makna yang kedua dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Masih berapa ayat lagi? Nah, baru 4 ayat, masih 7 ayat lagi ya. Nah, kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik, kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.